Selamat datang di Binary Gakko. Ini adalah video pertama yang saya unggah di channel ini. Video ini akan menjadi pembuka karena kedepannya saya akan terus membagikan edukasi trading dan juga strategi-strategi trading yang saya miliki secara gratis kepada kalian semua. Jika kalian ingin melakukan subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menyalakan notifikasi agar kedepannya nanti ketika saya mengunggah video baru, kalian mendapatkan notifikasi. Untuk memulai video pertama di channel ini, saya akan membahas dari materi yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu adalah materi support and resistance. Dan kedepannya nanti saya juga akan membahas materi trading lainnya seperti pola pattern candlestick, chart pattern, indikator trend, dan juga indikator osilator. Untuk kalian jika ingin bergabung ke dalam komunitas Telegram Binary Gakko, kalian bisa cek link yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Ada beberapa fasilitas dan fitur yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah kalian bisa mendapatkan materi video ini ke dalam bentuk PDF secara gratis. Jadi kalian bisa langsung join ke dalam komunitas Telegram Binary Gakko. Cek link yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Support dan resisten menjadi langkah awal sebelum akhirnya kalian lebih serius lagi untuk mempelajari materi-materi yang lainnya. Apa itu support dan resisten? Support dan resisten adalah level di mana berakhirnya kenaikan harga dan penurunan harga. Pada dasarnya, harga yang bergerak naik tidak akan selamanya terus bergerak naik. Ada kala di mana harga akan mengalami koreksi atau penurunan. Level area tersebutlah yang bisa kita jadikan sebagai area resisten. Bagaimana jika harga mengalami penurunan? Harga yang mengalami penurunan tidak akan selamanya terus bergerak turun. Ada kala di mana harga akan mengalami koreksi atau kenaikan. Level area tersebutlah yang bisa kita jadikan sebagai area support. Mari kita lihat bersama-sama pembentukan support dan resisten yang terjadi di waktu sebelumnya pada sebuah market. Kita langsung saja membuka broker Quotex. Ini adalah broker yang saya pilih untuk saya melakukan trading. Jika kalian ingin melakukan trading di broker yang sama seperti yang saya gunakan, kalian bisa langsung melakukan registrasi akun secara gratis menggunakan link yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Untuk mengidentifikasi support dan resisten dengan mudah, kita harus menggunakan grafik yang sangat populer yaitu grafik candlestick Jepang. Karena dengan candlestick ini kita akan jauh lebih mudah dalam mengidentifikasi support dan resisten. Kita akan tandai terlebih dahulu menggunakan horizontal line tepat di area support dan resisten yang berhasil terbentuk di waktu sebelumnya. Untuk memahami support dan resisten sangat mudah. Ketika harga bergerak naik berakhir, area tersebut akan menjadi area resisten. Dan ketika harga bergerak turun berakhir, area tersebut akan menjadi area support. Hal menarik lainnya ketika kita membahas mengenai support dan resisten, kita bisa menganalogikan resisten sebagai sebuah atap dan support menjadi lantainya. Lalu kita bisa menganalogikan pergerakan candlestick atau arah harga sebagai sebuah bola. Secara sederhana, jika kita melempar bola ke area lantai, yang akan terjadi bola akan mengalami pemantulan ke area atap. Pola itu akan terus-menerus terjadi berulang kali ketika harga berhasil berada di area support dan resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Karena harga akan terus mengalami pemantulan di area support dan resisten yang berhasil terbentuk. Pertanyaan paling besar adalah apakah area support dan resisten bisa ditembus? Jawabannya sangat bisa. Ketika harga terus-menerus bergerak naik dan berhasil menembus area resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya, artinya indikasi tren yang sedang terjadi adalah bullish. Dan resisten yang berhasil ditembus akhirnya menjadi sebuah lantai baru untuk menopang kenaikan harga selanjutnya. Atau istilah lainnya, resisten become support. Jadi atap ketika ditembus menjadi sebuah lantai baru untuk mendukung kenaikan harga selanjutnya.
Begitupun juga dengan support yang akhirnya berhasil ditembus. Ketika support berhasil ditembus, dia akan menjadi sebuah atap baru yang mendukung penurunan harga selanjutnya akan terjadi. Atau kita bisa menyebutnya sebagai support become resistant. Perlu kalian ketahui bahwa support dan resisten terbagi menjadi 3. Yang pertama ada classic support and resistance, yang kedua ada dynamic support and resistance, dan yang ketiga ada harmonic support and resistance. Apa itu classic support and resistance? Classic support dan resistance adalah yang paling mudah dipahami dan digunakan. Kita cukup mencari level penurunan harga berakhir sebagai area support dan mencari level kenaikan harga berakhir sebagai area resisten. Classic support dan resisten bisa ditentukan hanya dengan menggunakan drawing tools seperti rectangle atau horizontal line. Jika kalian menggunakan broker quotex, area-area yang sudah saya letakkan di sini menggunakan horizontal line ini adalah area support dan resisten yang berhasil terbentuk. Untuk menentukan area support dan resisten ada 2 cara. Jika kalian menggunakan broker quotex, kalian tap di bagian pensil, lalu scroll ke paling bawah ada rectangle. Kita bisa menentukan area support dan resisten yang berhasil terbentuk menggunakan rectangle. Kita tarik, kita lihat, kita letakkan pada body candlestick. Kita bisa langsung melihat ada area resisten yang berhasil terbentuk di waktu sebelumnya, garis lurus di mana akhirnya harga mengalami pemantulan terus-menerus di area resisten yang berhasil terbentuk di waktu sebelumnya. Ada area support yang berhasil terbentuk, lalu membentuk resisten. Ketika dia berhasil mengalami kenaikan, dia kembali turun di area support dan resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Dia melakukan kenaikan kembali dan terus-menerus berada di area yang sama. Menyentuh area sebelumnya, dia melakukan kenaikan kembali, mengalami penurunan, lalu tepat di area sebelumnya, lihat, support, resisten, dia mengalami kenaikan kembali. Dan bahkan sampai akhirnya area ini berhasil ditembus. Lalu lihat harga membentuk resisten tepat di area support dan resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Dynamic support dan resisten. Apa itu dynamic support dan resisten? Support dan resisten ini bisa membantu kalian dalam menemukan titik harga yang tepat untuk melakukan buy ataupun sell pada continuation trend. Menentukan dynamic support dan resisten, kalian bisa menggunakan drawing tools seperti trendline. Atau kalian bisa menggunakan indikator moving average untuk menentukan dynamic support dan resisten. Kita juga bisa menyebut area dynamic support dan resisten sebagai trendline resisten dan trendline support. Dynamic support dan resisten juga bisa membantu para traders untuk mengindikasi apakah market sedang dalam kondisi bullish atau bearish. Jika menentukan classic support dan resisten itu berdasarkan area horizontal, berbeda dengan dynamic support dan resisten. Kalau kalian menggunakan broker quotex, kalian bisa langsung ke bagian pensil, lalu pilih trendline. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk menentukan area dynamic support dan resisten. Kita akan cari tren yang sedang mengalami kenaikan. Jika kita lihat ada tren yang sedang mengalami kenaikan, kita gunakanlah trendline. Letakkan garis trendline tepat di area resisten yang terbentuk dan juga tepat di area support yang terbentuk. Lalu kita letakkan pada area supportnya. Area inilah yang akan kita jadikan sebagai area dynamic support dan resisten. Area atas kita sebut sebagai trendline resisten, di mana ketika harga bergerak naik, lalu dia mengalami penurunan dan terus bergerak naik tepat berada di area trendline resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Lalu support membentuk lagi support, dia mengalami kenaikan tepat di area trendline resisten yang kita tarik menggunakan garis trendline di waktu sebelumnya. Dan pada akhirnya harga mengalami
penurunan menembus trendline support. Pada saat itulah kita bisa menyimpulkan bahwa tren yang akan terjadi adalah tren bearish atau tren turun karena harga atau candlestick berhasil menembus area trendline support yang sudah kita tentukan. Kita gunakan kembali trendline pada tren yang sedang bergerak turun. Kita letakkan di area resisten yang sudah terbentuk. Lalu kita letakkan di area support yang terbentuk. Baik, bisa kalian lihat pada area trendline resisten, dia berhasil membentuk resisten tepat di garis trendline, tepat di garis dynamic. Resisten, dia mengalami penurunan, lalu kembali ke area trendline resisten dan terus mengalami penurunan. Lalu pada area supportnya, di area trendline support atau di dynamic support, dia terus mengalami pemantulan tepat di garis trendline support. Support terbentuk, mengalami penurunan sampai di area trendline, lalu mengalami penurunan. Terus dia mengalami penurunan membentuk support, dan akhirnya bisa kita lihat dengan baik, harga berhasil menembus trendline resisten. Pada saat itulah yang akan terjadi, tren akan berubah dari tren bearish menuju tren bullish, dan bisa kita lihat harga mengalami kenaikan. Kenapa? Karena akhirnya area trendline resisten berhasil ditembus. Jika trendline support yang berhasil ditembus, artinya tren bearish akan melanjutkan penurunannya. Yang terjadi pada AUD-CHF menggunakan dynamic support resisten, justru harga melanjutkan kenaikannya. Jika sebelumnya kita membahas mengenai dynamic support dan resisten menggunakan trendline, bagaimana jika kita menggunakan indikator? Pada broker Quotex, kalian bisa langsung ke ujung kiri bawah, lalu tap di bagian Trend Indicators. Pilihlah Moving Average. Kita gunakan dua Moving Average. Ini adalah strategi atau Moving Average yang sering saya gunakan. Pertama, rubah Moving Average-nya ke periode 20. Lalu pilihlah warna hijau sebagai tanda bullish. Lalu selanjutnya pilih kembali Moving Average, ubah periodenya ke periode 50, dan gunakanlah warna merah sebagai tanda bearish. Bisa teman-teman lihat, jika sebelumnya saya menentukan sebuah tren atau mengidentifikasi sebuah tren menggunakan dynamic support resisten berdasarkan trendline, pada saat ini hanya dengan menggunakan indikator moving average semuanya sudah tersetting secara otomatis. Untuk mengidentifikasi tren menggunakan dynamic support dan resisten pada moving average, caranya sangat mudah. Ketika moving average periode 20 berada di atas moving average 50 berwarna merah, artinya tren yang sedang terjadi adalah tren bullish. Dan bisa kalian lihat area support terbentuk dekat dengan garis moving average 20 dan juga 50. Saya lihat support, dan terus membentuk support tepat di garis moving average. Ketika akhirnya garis moving average mengalami persilangan lalu berhasil ditembus, artinya tren bearish akan terjadi. Bisa kita lihat moving average periode 20 dan 50 berhasil mengalami persilangan. Untuk mengidentifikasi tren apa yang sedang terjadi, kita bisa lihat ketika moving average 50 berwarna merah berada di atas moving average 20 berwarna hijau, artinya tren bearish sedang terjadi. Jadi menggunakan indikator moving average ini sangat-sangat memudahkan kita untuk mengidentifikasi tren apa yang sedang terjadi. Rahasianya adalah kita juga bisa melakukan open position buy ataupun open position sell
dengan strategi follow the trend. Ketika tren sedang bergerak naik, kita bisa melakukan open position buy 5 sampai dengan 10 menit ketika akhirnya ada konfirmasi pembentukan support tepat di dekat garis moving average. Lalu, ketika tren sedang mengalami penurunan, kita bisa melakukan open position sell selama 5 menit tepat di mana akhirnya resisten berhasil terbentuk. Jadi, dengan menggunakan moving average, kita bisa mendapatkan celah buy dan juga sell. Contoh lain dari dynamic support dan resisten menggunakan moving average pada bullish trend. Ketika candlestick atau harga berada di atas moving average, artinya market berada pada bullish trend. Support akan selalu terbentuk di area garis moving average. Ketika pembentukan support pada area moving average terkonfirmasi menjadi indikasi pelanjutan tren. Karena tren sedang bergerak naik, itulah kita bisa memanfaatkan open position buy ketika akhirnya ada pembentukan support tepat di area moving average atau berdekatan dengan moving average. Contoh dynamic support dan resisten menggunakan moving average bearish trend. Ketika candlestick atau harga berada di bawah moving average, artinya market berada pada bearish trend. Resisten akan selalu terbentuk di area garis moving average. Ketika pembentukan resisten pada area moving average terkonfirmasi, menjadi indikasi pelanjutan tren bearish. Itulah kenapa menggunakan dynamic support dan resisten bisa kita jadikan sebagai strategi follow the trend. Karena kita bisa melakukan open position buy ataupun open position sell tepat di area pembentukan support dan resisten pada moving average. Harmonic support dan resisten. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan bahkan untuk membahas mengenai harmonic support dan resisten ini harusnya ada video terpisah, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit terlebih dahulu kepada kalian. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas mengenai harmonic support dan resisten. Ketika kita membahas mengenai harmonic support dan resisten, yang akan berdekatan dengan teori tersebut adalah Fibonacci retracement atau sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mencari area support dan resisten yang akan terbentuk berdasarkan dari golden ratio Fibonacci. Jadi, untuk menggunakan harmonic support dan resisten ini, kita harus menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement memiliki 3 level area penting, atau biasa seluruh trader di dunia menyebutnya sebagai golden ratio Fibonacci. Ada 3 level area. Area yang pertama adalah 38.2%, area yang kedua adalah 50%, dan area yang ketiga adalah 61,8%. Kalian bisa menggunakan support dan resisten jenis ini untuk menentukan target harga selanjutnya. Jika kalian menggabungkan klasik dan dynamic dengan harmonic atau area golden ratio-nya, kalian bisa mendapatkan analisa teknikal yang lebih akurat lagi dalam mencari open position sell ataupun open position buy. Untuk menggunakan harmonic, kalian perlu menggunakan Fibonacci retracement agar dapat melihat area di mana support dan resisten akan terbentuk. Kita lihat 3 level area. Ketika kita gunakan Fibonacci pada bullish trend, itu kita tarik angka 1 pada area support, lalu tarik garis Fibonacci sampai ke area resisten. Ketika harga mengalami kenaikan, akan ada kalanya harga koreksi pada area golden ratio Fibonacci untuk membentuk support dan melanjutkan kembali kenaikannya. Area golden ratio Fibonacci 0.382, 0.5, dan 0.618. Perlu kalian ketahui untuk menggunakan Fibonacci retracement ini hanya bisa digunakan pada tren yang sedang bergerak bullish dan juga sedang bergerak bearish. Jadi kita tidak bisa menggunakannya pada tren yang sedang mengalami sideways atau konsolidasi. Menggunakan Fibonacci pada bearish trend hanya keterbalikan dari menggunakan Fibonacci pada bullish trend. Kita cukup letakkan angka 1 pada area resisten, lalu tarik garis Fibonacci sampai ke area support.
Ketika harga mengalami penurunan, akan ada kalanya harga koreksi naik pada area Golden Ratio Fibonacci untuk membentuk resisten dan melanjutkan kembali penurunannya. Area Golden Ratio Fibonacci tetap sama 0.382, 0.5, dan 0.618. Berikut adalah contoh dari penggunaan Fibonacci retracement pada tren yang sedang bergerak bullish dan juga sedang bergerak bearish. Bisa kita lihat akhirnya terjadi pembentukan support di area Golden Ratio Fibonacci 382 dan juga 50. Ketika akhirnya dia membentuk support tepat di area Golden Ratio Fibonacci, harga berhasil mengalami kenaikan. Karena tren yang sedang terjadi adalah tren bullish, artinya kita follow the trend dan mencari celah open position buy. Pada bullish trend bisa kita lihat harga mengalami penurunan. Kita letakkan Fibonacci angka 1 di area resistennya, lalu tarik sampai ke area support yang terbentuk. Ketika harga mengalami penurunan membentuk support, akan ada di mana dia melakukan koreksi kenaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya. Ketika dia berhasil mengalami penurunan, lalu dia koreksi kenaikan, pada area tersebut tepat dia membentuk resisten di area Golden Ratio Fibonacci. Kita bisa melakukan open position sell ketika akhirnya area resisten berhasil terbentuk dan kita bisa mendapatkan profit. Berikut contoh lain, Golden Ratio Fibonacci pada bullish trend mencari celah long atau buy position pada pelanjutan trend. Bisa kita lihat sebelum dan sesudah trend mengalami kenaikan. Lalu akhirnya dia berhasil mengalami penurunan membentuk support. Kita letakkan angka 1 pada Fibonacci retracement, lalu kita tarik angka 0 di area resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya atau area resisten terakhir. Kita akan melihat ada 3 area 0.382, 0.5, dan 0.618. Jika kita gabungkan dengan klasik support resisten, ada pembentukan resisten di waktu sebelumnya. Berarti artinya 0.5 bisa menjadi area yang bisa kita lihat untuk melakukan open position buy di sana. Karena di area 0.382 tidak begitu kuat dan 0.618 pun tidak begitu kuat. Lalu pada akhirnya harga benar mengalami pemantulan di 0.5 karena ada resisten yang terbentuk di waktu sebelumnya. Contoh Golden Ratio Fibonacci pada bearish trend. Mencari celah short sell position pada pelanjutan trend. Bisa kita lihat sebelumnya harga mengalami penurunan. Ketika harga mengalami penurunan, kita bisa langsung letakkan garis Fibonacci atau Fibonacci Tools angka 1 di area resisten. Lalu tarik angka 0 dan letakkan di area support. Kita sudah berhasil menarik Fibonacci retracement. Tinggal kita melihat pada area Golden Ratio Fibonacci kita gabungkan dengan klasik support dan resisten. Dan lagi tepat di area 0.5 ada pembentukan support di waktu sebelumnya. Artinya kita bisa memantau area 0.5 sebagai area open position sell. Dan kita bisa lihat pada akhirnya harga kembali mengalami koreksi kenaikan sebelum melanjutkan penurunan dan membentuk resisten tepat di area 0.5 atau tepat di area Golden Ratio Fibonacci. Ketika kita melakukan sell, kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itulah bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement. Saya akan membahasnya lebih lengkap dan lebih detail lagi pada kesempatan selanjutnya. Dan kesimpulan untuk support dan resisten. Support berfungsi sebagai level yang berpotensi menahan penurunan harga selanjutnya. Dan resisten berfungsi sebagai level yang berpotensi menahan kenaikan harga selanjutnya. Itulah pemahaman dasar mengenai support dan resisten. Pada dasarnya, support dan resisten bertujuan untuk mengetahui area yang tepat saat mengambil posisi beli ataupun jual. Dan membantu kalian dalam menentukan target dari pergerakan harga selanjutnya. Area support adalah area yang digunakan sebagai acuan untuk mencari posisi beli, sementara area resisten digunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya berharap semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian letakkan di kolom komentar video ini. Semoga sekali lagi video ini bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman yang ingin bergabung ke dalam komunitas Telegram Binary Gecko, silahkan kalian cek link di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan broker yang sama seperti yang saya gunakan, kalian bisa langsung saja cek link yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini untuk melakukan registrasi akun secara gratis. Terima kasih semuanya, arigatou gozaimasu. Sampai kita bertemu kembali di video selanjutnya.